praying by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum dimulai, di sini ada yang tidak masuk. Ada, siapa namanya? Berapa? Lia. Oke, Lia saja yang tidak masuk hari ini. Oke, semoga kalian kenapa sebelumnya? Sakit. Oke, kalau sakit mungkin kita doakan semoga segera sehat. Oke, thank you. So, are you ready to study with me today? Yes. Oke, tidak semangat. Are you ready? Ready. Nah, sebelum kita belajar, so before we start, I would like to give you a video. Nah, kira-kira videonya terkait apa? Kalian suka tidak nonton video? Nah, kita akan lihat video. Silakan didengarkan baik-baik ya. Oke. My software company. When and where? This Saturday at 10 a.m. I'm afraid I won't be able to come. I have a prior engagement. Would you like to come over for dinner tonight? Thank you. I'd love to. Would you like me to bring something? No, nothing. Just come. Okay. What time? At 7 p.m. Okay. See you then. Oke, dari situ coba kita ulangi lagi ya. I would like to invite you to the opening of my software company. When and where? This Saturday at 10 a.m. I'm afraid I won't be able to come. I have a prior engagement. Would you like to come over for dinner tonight? Thank you. I'd love to. Would you like me to bring something? No, nothing. Just come. Okay. What time? At 7 p.m. Okay. See you then. Nah, kira-kira dari video tersebut, kira-kira hari ini kita akan belajar apa? Atau video itu terkait apa sih? Ada yang tahu? Undangan. Ada? Undangan. Ada dari kata undangan tadi itu ada kata apa? Kok bisa menunjukkan undangan? Ngajak. Oke, iya ada kata apa tadi? Would you like? Berarti itu ngajak ya. Terus juga ada pertanyaan waktu. Ditanyain waktu tadi waktu berapa sih? 10. Yang satunya jam 7. Nah, itu berarti terkait undangan. Kalau undangan dalam bahasa Inggris apa kira-kira? What is the meaning undangan in English? Invite, betul, mengundang atau invitation. Oke. Nah, dari situ kira-kira what we are going to learn. What are we going to learn? Apa yang kira-kira kita akan belajar? Materi apa kira-kira? Ada kata invitation, kemudian undangan. Kira-kira apa? Oke, kurang keras apa? Invitation. Good job. Oke, namanya siapa tadi? Oke, Peta. Oke, invitation letter. Jadi hari ini kita akan belajar terkait invitation letter. Sebelumnya, ada yang sudah pernah buat invitation letter? Angkat tangan. Oke, it's okay. Sudah pernah? Namanya siapa? Adel. Oke. Pernah tapi bahasa Indonesia ya? Yes. Yes, good job. Kalau yang bahasa Inggris ada yang sudah atau belum? Not yet, good job. Nah, berarti belum ya. Nah, kalau belum, nanti Miss akan bantu cara membuatnya dan bagaimana sih invitation letter itu. What is the meaning of invitation letter? And then what the purpose ya? Apa tujuannya invitation letter? Oke. Nah, sekarang kita lihat materi selanjutnya yaitu invitation letter. Good job. Nah, invitation letter. Invitation is a request, a solicitation or an attempt to get another person to join you at a specific table. Oke. Jadi ini adalah request atau apa kalau request bahasa Indonesianya? Permintaan kerja. Nah, biasanya kalau kalian dapat undangan, biasanya undangan apa yang biasanya kalian dapat? Nah, kayak kemarin. Boleh resepsi. Mungkin ada ya yang namanya sudah nikah. Oke. Nah, ada juga undangan mungkin dulu saat kalian SMP mau ambil rapot dapat undangan dari
bawa untuk datang seperti itu invitation letter ya. And then for the next is the kind of invitation letter. Coba kira-kira di situ jenis invitation letter atau jenis surat undangan. Nah, kira-kira jenisnya ada apa saja di situ? Bisa dibaca? Ada yang bisa beri penjelasan kalau formal itu seperti apa, kalau informal itu seperti apa? Formal sifat penting. Oke, kalau formal memiliki sifat yang penting. Kalau informal? Formal buat teman. Good job, kasih tepuk tangan buat siapa namanya? Ida San? Oke, give up applause for Ida. Nah, good job. Benar sekali. Kalau informal biasanya sama teman ya, surat-suratan. Hai guys, atau gimana? Hai Cin, gitu. Iya ya. Atau mungkin sama teman. Kalau sekarang surat itu nggak pakai tulisan ya? Pakai apa sekarang? Chat atau mungkin juga bisa email ya. Nah, kalau resmi biasanya lewat email. Good job. Nah, tapi di sini kita akan belajar only formal invitation letter. Ya, jadi kita akan belajar surat undangan yang resmi. Oke, belajar itu dulu. Oke, di sini coba Miss mau menunjuk kira-kira siapa yang ingin nggak usah ditunjuk, siapa yang ingin mau membaca ini coba. It's okay. Gak ada yang berani? Oke, kejap yang keras ya. A formal invitation is an invitation which follows a definite form, tone, or style in agreement with the established norm, custom, or values. Webster 2000 Wah, kejap, 15. Nah, oke, seperti yang Miss katakan ya, bahwasanya belajar bahasa Inggris memang tidak begitu mudah ya, karena bahasa Inggris sendiri itu bukan bahasa utama kita gitu ya, namun itu kan bahasa internasional. Nah, kita sebagai the students should be able to study about this ya, jadi kita harus bisa belajar ini. Makanya it's okay. Kalau kalian ingin praktek membaca, jangan takut, it's okay. Kalau salah tidak apa-apa, nanti dibenarkan. Yang paling utama adalah belajar dan berani, itu yang utama. Yang lainnya nanti menunjukkan diri ya, unjuk gigi, maksudnya angkat tangan. Oke, jangan takut ya. And then for example ada invitation to the opening of school, an invitation to a graduation ceremony, an invitation to a wedding. Nah, untuk an invitation to the opening of the school itu apa kira-kira? Ada yang tahu artinya? Pembukaan sekolah. Nah, biasanya kalau pembukaan sekolah itu juga pemilihan ataupun yang bersangkutan itu akan mengundang orang-orang penting untuk membuka sekolah seperti itu ya. Gak hanya sekolah, mungkin perusahaan, company ataupun yang lainnya. The second one, an invitation to a graduation ceremony. Apa? Kalau graduation? Wisuda. Ya, kalau seremoni ada yang tahu? Upacara ya. Mungkin upacara wisuda atau wisudaan biasanya kan resmi ya. An invitation to a wedding. Apa kalau wedding pasti tahu? Pernikahan, good job. Nah, jadi contoh-contohnya itu ada yang opening school, maybe opening the company itu apa sih Miss? Perusahaan atau store ataupun yang lainnya yang resmi seperti itu. Ada juga yang wisuda dan juga ada yang pernikahan. Nah, itu beberapa contohnya dan masih banyak lagi. Nah, untuk common format of a formal invitation, nah di sini ada banyak ya. Jadi formatnya ada beberapa. Coba di sini who wants to read this sentence? Ada yang mau membaca? Masih takut? Oke. Miss awali yang pertama. The first line is the name of the person who invites. Yang baris pertama atau baris pertama itu adalah nama dari apa? Seseorang yang diundang. Oke, gajah. Karena biasanya kalau mau yang diundang itu biasanya kalau informal kan dear Yuni, dear siapa gitu kan. Nah, kalau formal sedikit informal kan seperti itu, dear Yuni seperti itu. Kalau informal kan nanti ada excellency atau siapa gitu, nanti namanya lengkap, terus juga
The second line is apa coba itu? The request for participation artinya apa? Bekerja sama atau berpartisipasi ya. Oke, good job. The third line coba dibaca. Oke, good job. Apa? Nama of the person. Good job. And the fourth occasion for invitation. Apa occasion itu? Bagus? Okay. And then the fifth line is the time and date of the occasion. Occasion itu apa? Bukan. Apa sih namanya? Kalau occupation itu profesi, tapi kalau occasion itu kayak seperti eventnya gitu loh. Oke, paham ya? Acaranya. Nah, the fifth line is the time and date of the occasion. Apa? Waktu, kemudian juga tanggal. Oke, good job. And then the sixth line is the place of the occasion. Tempat acaranya. Oke, occasionnya itu kira-kira. Oke. The last line is the request for replay. Apa artinya? Nah, biasanya kalau replay itu balasan ya, permintaan untuk balasan. Jadi biasanya itu kalau bisa hadir, kalau di undangan kalian pernah lihat, kalau bisa hadir tolong dibalas hadir. Nah, sepertinya biasanya kan kalau undangan pernikahan ada yang menggunakan web, ada yang tahu. Nah, biasanya kalau kalian hadir nanti ada centangnya atau bagaimana. Nah, biasanya itu tulisnya RSVP gitu ya tulisannya. Tapi tidak semua sih undangan itu dibutuhkan replaynya. Nah, misal contohnya kayak kalian dapat undangan beasiswa ya, like you get maybe scholarship or maybe you can get menang undian ataupun menang lomba apa seperti itu ya, atau diterima di kegiatan apa. Nah, nanti ada tulisan tolong dibalas jika kamu setuju seperti itu. Nah, nanti kalian disuruh replay atau membalas. Biasanya surat ada yang diminta untuk dibalas, ada juga yang tidak. Oke. For the next is social function. Oke, social function itu ada yang tahu tidak? Function itu apa? Fungsi. Fungsi sosial. Yang paling penting the social function itu jelas. Invitation letter itu apa? Coba dibaca bareng-bareng. Good job. Coba ada yang tahu artinya? Orang datang ke acara sosial ataupun formal acara. Nah, jadi biasanya disuruh datang. Good job, benar sekali ya, untuk mengundang seseorang untuk datang atau untuk hadir. Nah, untuk hadir atau datang ke acara formal atau acara sosial seperti itu. Nah, itu tujuannya. Yang pastinya invitation letter itu untuk mengundang. Itu simbolnya. Nanti diingat-ingat ya, social functionnya untuk mengundang atau to invite someone. Someone itu siapa? Apa sih? Seseorang. Oke, linguistic character. Nah, kalau linguistic character itu karakternya seperti simple phrases and choices word. Nah, jadi kalau formal itu kita menggunakan kata-kata yang simple dan juga choices word itu yang kata-kata yang terpilih. Maksudnya kalau misal kalian ingin membuat surat informal sama temannya, pasti kan sesuai hati kalian ya kata-katanya. Nah, tapi kalau formal harus benar-benar katanya berlaku dan harus sesuai penggunaan katanya itu harus sopan dan lain-lain. Detail informasinya detail. Tidak ada yang masih tanda tanya. Kalau kita biasanya mengajak teman, besok datang ya ke rumahku, please come to my house, I will give you something. Nah, kan belum jelas waktunya kapan, atau mungkin datang untuk apa, kayak gitu kan. Nah, kalau di formal itu harus jelas, detail dan jelas. Oke, the tone should be friendly and sincere. Oke, jadi harus ya sopan, ramah, bijak. Oke, words should be chosen carefully. Hampir sama di atas itu ya. Jadi kata-katanya harus dipilih secara hati-hati. Jadi jangan menggunakan kata-kata yang sembarangan, atau mungkin bisa
penulisannya kalau nulis pakai tangan berarti harus formal. Kalau yang aneh-aneh seperti itu ya, jadi harus formal. Oke, good job. Itu linguistic karakternya. Oke. Nah, ini generic structure-nya ada invitee, body, and inviter. Kalau invitee ada yang tahu? Invitee, kalau invitation itu kan undangan. Kalau invite itu yang di jadi kita perlu diingat. You should remember ya, invitee the meaning of invitee is orang, the person or the someone that be invited, yang diundang. Jadi itu kalau sebutannya dalam bahasa Inggris orang yang diundang itu adalah invitee. Apa? Bahasa Inggrisnya invitee. Oke. Kalau yang kedua itu body. Nah, body di dalamnya juga banyak. Nanti temuan dari tanggal, terus acaranya terkait apa, nah seperti itu. Kemudian inviter. Nah, kalau invitee itu adalah orang yang diundang, kira-kira kalau inviter apa? Ada yang tahu? Oke, apa inviter siapa? Ya? Gak usah takut ya, tetap. Oke, di sini kalau belajar sama Miss Sophie, it's okay. Don't be worried, jangan khawatir kalian. Jangan gugup. Saya takut salah Miss. No, don't be like that. Oke? Jadi tetap aja berani. Kalau salah, it's okay. Namanya juga masih belajar. Oke, belajar. Oke, nah di sini format of client-nya. Jadi di dalamnya, coba Miss ingin minta tolong. Siapa namanya? Dini ya? Oke, Dini, please read this one, Dini. It's okay, dibaca. Gak kelihatan? Oke, Addresses of the addresser and the addressee. Salutation. Ya. Kemudian body, Body stand for whom, whom the invitation is and by whom it is given. given of Oke, good job. And then reason of invitation. Terus Date, time, place, and signature. oke, signature. Oke, good job. Oke, yang pertama, first lihat di papannya, slide ya, layar. Oke, lihat address of the addresser and the addressee. Jadi, address itu apa sih kira-kira? Apa? But it's okay. Tanggal itu apa sih? Nah, kalau address itu alamat. Oke, kalau alamat of the addresser. Nah, di situ coba kira-kira dari sini. Di mana kira-kira ada alamat itu? Jadi orang yang diundang itu mana sih? Tak kelihatan? Sudirman Street. Oke, 10 Jakarta. Nah, good job. Nah, di atasnya itu ada New Bright High School, itu adalah orang kepala sekolahnya atau kepala sekolah dari New Bright High School. Oke, salutation. Kira-kira mana yang menunjukkan salutation? Ada. Oke, dari sini semuanya. What is the meaning of salutation? Ayu tahu artinya salutation? Oke, salutation adalah, ada yang tahu? Oke, good job. Siapa tadi yang menjawab? Angkat tangan dong. Jangan takut, jangan malu. Bisa apa artinya? Apa? Salam. Coba Ayu. Kira-kira yang mana yang salah? Tidak kelihatan Ayu? Oh, nggak kelihatan. It's okay. Di sini coba yang dari sini. Kelihatan tidak? Oke. Mana yang salah? Johan. Jadi Ayu, yang salah itu biasanya kalau di surat itu yang Dear Mr. Johan, or maybe Dear Ayu. Nah, seperti itu disebut salah. Kalau dalam bahasa Indonesia kan Hai Ayu, kayak gitu kan, atau good morning Ayu, atau seperti itu. Tapi ini kan karena formal ya, jadi menggunakan dear. Oke, good job. Lalu salutation sudah, body. Nah, body di sini ada banyak sekali. Coba kira-kira yang state from for whom the invitation is and by whom is it is given, atau dari, coba dilihat state for untuk siapa undangan ini diberikan ya, kemudian dari siapa undangan itu diberikan. Nah, di dalam situ
Nah, yang body ini yang paragraf 1 sama paragraf 2. Nah, ini termasuk body. Nah, untuk yang kira-kira body ini di sini the reason of invitation ditunjukkan di mana? Tidak kelihatan ya? Oke, kira-kira alasannya undangan ini dibuat itu diajak untuk apa sih? Bisa melihat? Oke, di sini we have received your email asking Mr. Yudis. Oke, nggak lebih kelihatan ya? Asal school participant to become a judge in student class meeting. Apa artinya? Become judge. Judge itu apa judge? Belum tahu? Belum. Oke, judge itu adalah dewan juri. Oke, judgment. Nah, itu dewan juri. Oke. Nah, jadi juri pada kelas meeting. Nah, kerja. Nah, di situ reasonnya atau alasannya ya. Jadi alasannya dibuat undangan itu untuk diundang menjadi juri. Oke. Kemudian, coba di sini tanggalnya. Bisa dilihat di mana kira-kira ada tanggalnya? Tidak ada? Oke, tidak kelihatan ya. Oke, di sini part. Nah, di sini ada 2021. Nah, di sini mungkin nanti Miss akan kasih latihan biar nanti kalian bisa langsung praktek ya. So we can practice. Biasanya kalau praktek lebih paham daripada hanya dijelaskan. Oke, lanjut. Then time, place. Oke, untuk tempatnya pastinya di sekolah tadi ya. Oke, school, New Bright High School. Oke, for the last signature mana? Signature-nya itu di mana kira-kira? Ada yang tahu? Nah, good job. Tanda tangan yang mengundang. Di mana? Di bawah. Oke, di mana kira-kira? Ada yang bisa menunjukkan? Ini. Pojok kiri. Coba kelihatan tidak cara bacanya? Boten. Oke, tidak kelihatan berarti ya. Best figures you use. Nah, di sini itu tidak harus menggunakan tanda tangan, tapi kalau semisal seperti itu disebut dengan signature. Jadi tidak harus ditandatangani. Tapi udah jelas di situ tuh dari siapa sih? Nah, kita lihatnya dari sini. Oke? Oke, dari sini ada pertanyaan? Any question? Oke, yang tidak paham nanti boleh bertanya ya. Oke, sekarang learning activities in group biar nanti kita we can practice directly biar nanti you can understand well. Oh, di sini itu yang bagian bagi. Oh, di sini yang bagian mengundang dan yang diundang. Oke, di sini grupnya kita acak saja ya. Yes. Ya, oke. So please, how many student here? Berapa banyak muridnya? Di sini coba. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Iya. 20. Oke, nice. Kalau 20 berarti pas ya, kita bagi 4 kelompok mungkin. Oke, so maybe all of you please count 1 until 4. Repeat again. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay? Yes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, 4. Oke, semangat ya. Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya yang nomor 1 atau first group here. Oke, nanti silakan mau dijadikan satu bangunnya, it's okay. The second group here, kelompok yang kedua, and then the third group, and then yang pojok the fourth group. Oke, apa ya? Yang pojok. Sip. Oke, coba sekarang
Oke, coba kira-kira. Touch. Oke, ini yang kelompok berapa? Four. Oke, ini Dari kalau itu udah kelompok di sana. Oke, nah sini nanti digabung. Kalau ejanya digeser nggak apa-apa. Oke. Nah, oke, sudah masuk dengan kelompoknya. Yes. So there are 5 students every group. Okay, each group there are 5 members. Jadi setiap grup itu ada 5 ya. Yes. Ini kelompok. Ini. Sini. Dekat. Kalau Pak digeser. Aduh, maaf geser. Oke, yang ini kelompok berapa? Ayu. Siapa namanya lupa? Salah. Yang ini gimana? Juga ini sama. Ayo. Oke, nah learning activities in group silakan dilihat. Jadi di sini ada undangan. Ini undangannya dari US Embassy ya. Oke, coba silakan nanti. Everybody silent. Silent, please. Oke, didengarkan baik-baik dulu ya. Oke, di sini ada undangan. Nanti silakan di apa sih namanya? Di analisis ya, bukan di analisis ya. Benar di analisis. Kira-kira itu siapa pengirimnya dan kira-kira celebrationnya yang mana? Kemudian which is the inviter or the invitee? Silakan nanti ditulis. Oke, Miss akan bagikan. So I would like to give you this. Okay, for the first group. Nah, silakan ini ya dikerjakan. Oke, tadi. Oke, coba first group. What is your name? Oke, coba kira-kira. Oke, coba ya. Jawabnya siapa? Ini dulu satu. Yang belum siapa? Sudah semua? Oke, sudah ya. Oke, so I will give you maybe for about 20 minutes. Cukup? Enough? 20 menit cukup? Cukup ya, silakan dikerjakan. Oke, kalau kalian masih bingung silakan bertanya dengan Miss. Jangan lupa nama kelompoknya. Please write down your group name. Jadi, oke, kelompok kalian ditulis namanya siapa saja ya. Silakan ditulis. Oke, so maybe you can. Oke, nah nanti boleh searching. Cuma word by word ya kalau mau dibacakan, oke? Oke, word by word is okay. Jadi kalau susah Miss, saya boleh melihat. Oke, everybody silent. Silent, please. Sebenarnya kalau ingin menulis sesuai kalimat kalian sendiri boleh, tapi jangan menggunakan Google Translate karena Google Translate itu tidak cocok ya. Jadi bisa menggunakan kamus yang kata per kata. Biasanya kamus buku. Oke, kalau sekarang kan karena digital ya, jadi serba kamusnya serba digital. Jadi boleh. Oke, it's okay. Tapi jangan Google Translate atau kalimat per kalimat. Word by word aja. Oke? Oke, word by word aja. Oke, Miss Sophie udah kirimkan materinya ke salah satu. Di sini tadi Miss Sophie sudah kirimkan ke siapa? Dini ya, Din. Nanti sudah dibagikan sama teman-temannya. Oke, nanti mungkin kalau mau dilihat di HP-nya, slide-nya. Jadi kira-kira yang mana sih yang termasuk invitee dan lain-lain boleh. Oke, silakan maju di sini nggak apa-apa Ayu. It's okay. Ayunya diajak dong. Oke. Iya, it's okay. It's okay. Nah, it's okay. Silakan dikerjakan. Silakan ada pertanyaan tidak? Ada pertanyaan?
Kita pulang. No. Okay, maybe get something. Ada sepertinya sedikit sakit. Oke, let's dikerjakan dulu. Dikerjakan dulu. Oke, nanti mungkin bisa. Ini dikerjakan bareng-bareng dong di sini. Boleh. Kelompokkan dulu. Ayo. Oke, sebelumnya nanti misalkan bagikan penilaian individu. Jadi kenapa? Nanti ada penilaian individu, jadi nanti kalian menilai temannya masing-masing mengerjakan atau tidak. Seperti itu ya. Oke. Semangat sekali. Aduh, bisa. Any question? Ada pertanyaan? Bisa? Kalau tidak tahu boleh bertanya.